mendapatkan beasiswa gitu ya. Yang pertama itu pastikan apa yang kamu mau gitu ya. Nah, ini harus menjawab 5 pertanyaan. Ketahui field of study gitu ya. Topik yang diinginkan itu apa gitu ya, dan kenapa gitu ya. Which country, misalnya kalau mau Saudi ya udah Saudi, tapi juga harus dipastikan motivasinya seperti apa. Universitasnya yang mana di Saudi kan banyak pilihan juga tuh, ada KU misalnya di Jeddah, ada KAUS gitu ya, ada KSU gitu ya, ada KVPM gitu ya. Pastikan universitasnya dan juga jurusannya yang ada di sana gitu ya. Correlate field dengan educational background gitu. Jadi topik yang di ini tuh harus sesuai dengan latar belakang kita gitu ya. Diusahakan sesuai dengan latar belakang, karena kalau enggak ngikutinya nanti agak susah gitu ya, karena untuk belajar, untuk menggali lebih dalam itu agak susah. Terus what will you do after, setelah selesai ini bisa dibawa nggak, misalnya kalau mau pulang ke Indonesia lagi gitu ya, kalau sudah selesai S3 nanti jadi dosen, ini bisa dibawa ke Indonesia gitu ya, topiknya ini, atau nanti bermanfaat ke buat industri, atau mau bikin paten gitu ya, nanti bermanfaat buat industri di Indonesia gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi what will you do after. Terus now better gitu ya, dengan melalui scholarship apa yang di-provide-nya, terus juga apa requirement-nya. Tadi ya scholarship yang di-provide-nya sudah tahu ya, dijelaskan Mas Yusro, benefit-benefitnya apa di dalam ataupun yang di luar tadi saya jelaskan. Nah, requirement-nya apa gitu ya, tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Yusro ya. GPA minimal berapa, TOEFL, GRE, GMAT, terus juga rekomendasi gitu ya, statement of purpose, transcript gitu ya. Nah, ini harus disiapkan juga gitu ya. Prepare, next step adalah prepare yourself. Language preparation, requirement preparation gitu ya. Komunikasi sama, jangan ragu untuk komunikasi sama dosen gitu ya. Coba lihat ke website KVPM, misalnya kalau mau ke KVPM atau mau ke AU, coba lihat faculty membernya. Oh, ini ada topik yang menarik, jangan ragu untuk mengkontaknya. Kalau kita menarik misalnya, pasti si profesornya akan balas gitu. Dan jangan lupa siapkan dokumen gitu ya. Paspornya disiapkan, karena ketika udah klik nih sama profesornya misalnya, language preparation-nya juga udah selesai, tadi ya IELTS-nya udah 6 atau 6,5 gitu, 6 buat master, 6,5 buat PhD, udah memenuhi gitu ya. Nah, dokumen yang lain juga harus disiapkan, paspor gitu ya, rekomendasi kita harus mendekati advisor kita di kuliah sebelumnya gitu ya, di kampus sebelumnya untuk ngasih rekomendasi, dan juga translate dokumen gitu ya. Jadi kebutuhan baru, karena ijazah transkrip itu harus ditekan bahasa Arab atau harus ditranslate dan juga dilegalisir. Itu legalisirnya sampai ke kedutaan gitu ya, sebagai syarat buat nanti visa. Kemudian kalau sudah lengkap kita apply, perhatikan deadline-nya kapan gitu ya, waktu penerimaannya. Kalau di Saudi biasanya 2 kali ya, spring sama summer gitu. Karena mulainya kan bulan September, Agustus September, mulai lagi sama Januari, spring kita Januari Februari gitu. Nah, itu ditarik mundur gitu ya, kalau mau ininya kapan gitu ya, deadline-nya kapan. Kita harus menyesuaikan dengan deadline tersebut. Dokumennya pastikan lengkap gitu ya, persiapan untuk interview. Kalau PhD itu nanti ada wawancaranya gitu ya. Kalau master biasanya enggak, hanya based on dokumen saja gitu. LOE disiapkan, jadi based on dokumen. Nah, jangan lupa juga terakhir untuk berdoa gitu ya, karena ini faktor yang cukup penting juga. Nah, ini useful link gitu ya, jadi bisa lihat websitenya untuk mengetahui jurusan dan juga faculty membernya. Kita bisa langsung ke websitenya ataupun ke PPMI Saudi. Ini ada PPMI Saudi, itu lengkap semua kampus di situ gitu ya. Info penerimaan kadang juga suka di-share di situ gitu ya, yang aktif, lumayan aktif di Instagramnya. PPMI Dahran juga seputar KVPM, nanti bisa dicek juga gitu ya. Ini KVPM sosial media juga ada, jadi bisa dipelajari lebih lanjut gitu ya. Nah, ini sekilas ya, tutup ya, ada PPMI Dahran. Nah, jadi kita ada mahasiswa ada sekitar ya. Nah, ini mahasiswa sekarang itu ada sekitar 15-an ya, belasan. Kalau dulu sih ada sekitar 20 lebih gitu ya. Dan ini masih sedikit gitu ya informasinya. Jadi mungkin karena nggak nyampe. Kalau Nigeria itu mungkin sampai 80 sampai 100 kayaknya di KVPM yang memanfaatkan beasiswa di sini gitu ya. Jadi karena informasinya ya itu tadi yang Mas Rom bilang, ke Saudi itu yaitu pengen belajar agama gitu ya, padahal jurusan science, engineering, manajemen juga ada gitu ya, bisa belajar ke sini. Nah, ini kegiatannya biasanya olahraga bareng, kumpul, makan bareng gitu ya.